Horas teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Sahab KPU Kabupaten Simalungun, suara aspirasi, harapan, dan partisipasi masyarakat. Saya Leni Hartani Saragi yang akan menemani obrolan kita hari ini. Pemilu dan Pilkada serentak 2024 telah usai. Nah, edisi ke-7 kali ini, kita akan melakukan kilas balik dan evaluasi menyeluruh mengenai salah satu pilar utama suksesnya penyelenggaraan, yaitu dari sisi teknis. Dan untuk hari ini kita kedatangan Bapak Faisal Hamzah, anggota KPU Kabupaten Simalungun yang membidangi divisi teknis penyelenggaraan. Selamat datang Pak Faisal. Selamat datang Kak Leni. Senang bisa kembali berbagi di podcast Sahab Kabupaten Simalungun. Teman pemilih ataupun teman sahab dimanapun berada, horas mahubat tahaganupan. Horas mahubat tahaganupan. Baik teman sahab, kita akan bedah tuntas tugas dan fungsi beliau berdasarkan pasal 35 ayat 4 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2019, mulai dari awal hingga penetapan hasil. Pak Faisal, tugas teknis ini dimulai jauh sebelum hari H. Kita mulai dari tahapan pengusulan daerah, pemilihan dan alokasi kursi, serta verifikasi peserta pemilu ya Pak. Bagaimana proses ini di Kabupaten Simalungun dan apa tantangan utamanya, Pak? Oke, terima kasih Kak Leni bisa saya bergabung di podcast Simalungun. Terima kasih juga untuk masyarakat bisa nanti menonton ya podcast kita ini di YouTube ataupun di media sosial lainnya. Itu pertanyaannya yang perlu saya jawab yaitu proses penataan dapil dan alokasi kursi pemilu 2024 melibatkan masyarakat. Kami pastikan prinsip-prinsip seperti berkesinambungan ya, profesional dan integritas wilayah terpenuhi. Untuk verifikasi parpol Kak ini dan calon DPD ini adalah pintu gerbang ya. Kami bekerja ekstra memastikan semua syarat administrasi dan faktual terpenuhi agar peserta yang lolos betul-betul sah secara hukum. Berlanjut ke tahap pencalonan peserta pemilu dan pemilihan pilkada, ini tahap yang sangat dinamis ya Pak ya. Bagaimana KPU Kabupaten Simalungun mengawal proses pendaftaran, penelitian, dan penetapan calon terutama untuk pilkada 2024 ini Pak? Untuk tahapan pencalonan menuntut ketelitian tinggi ya. Kita mempunyai pengalaman yang lalu, terutama dalam hal syarat calon dan syarat pencalonan. Kami melakukan penelitian berkas yang sangat detail. Banyak tantangan utama yang adalah memastikan kesiapan dokumen yang lengkap dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil adalah puncak dari semua kerja keras. Masyarakat merasakan tensi tertinggi di sini. Secara teknis, apa yang paling membedakan pemilu atau pilkada 2024 dari sebelumnya? Misalnya terkait penggunaan Sirekap, Pak. Integritas C hasil di TPS menjadi kunci. Kami fokus pada bimbingan teknis yang masih masif bagi KPPS. Penggunaan Sirekap di pemilu 2024 memang menjadi tantangan sekaligus inovasi di Kabupaten Simalungun. Kami terus berupaya minimalisir keadaan teknis dan memastikan akurasi data hasil pleno berjenjang. Setelah rekapitulasi, selanjutnya adalah penetapan hasil dan pelaporan dana kampanye. Apa makna penetapan hasil bagi divisi teknis penyelenggaraan dan bagaimana pengawasan terhadap dana kampanye yang dilakukan, Pak? Penetapan hasil adalah finalisasi kerja. Ini bukan sekedar mengumumkan, tetapi memastikan bahwa seluruh tahapan teknis dari awal hingga akhir sudah dipertanggungjawabkan dan dikomunikasikan dengan baik. Laporan dana kampanye atau kita sering disebut LPSDK ataupun LPPDK adalah bagian dari transparansi. Tugas kami memastikan semua peserta pemilu mematuhinya karena ini menyangkut integritas proses demokrasi. Baik Pak, terakhir penggantian antar waktu atau PAW anggota DPRD kabupaten atau kota, walaupun ini terjadi di luar tahapan pemilu, ini tetap menjadi tugas divisi teknis penyelenggaraan.
Bagaimana mekanismenya ya Pak? Masalah PHW adalah proses penggantian anggota dewan yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir. Secara teknis, kami memverifikasi berkas usulan dan memastikan urutan perolehan suara dari daftar calon yang tidak terpilih. Ini adalah tugas rutin yang harus tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur ketat. Luar biasa ya Pak. Berarti seluruh proses teknis pemilu dan pilkada 2024 di Kabupaten Simalungun sudah tuntas dilaksanakan dan didokumentasikan gitu ya. Dari semua poin ini, satu kata untuk menggambarkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024 apa ya Pak ya? Kompleks tapi tuntas. Kami berterima kasih kepada semua pihak. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada PPK, PPS dan KPPS dan seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun atas partisipasinya. Ke depan kami berkomitmen terus memperbaiki kualitas BIMTEK dan sistem informasi di KPU Kabupaten Simalungun. Baik Pak, sebuah pelajaran berharga dari Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Simalungun. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan penjelasannya yang sangat mencerahkan. Ya, terima kasih Kak Arini. Semoga kita sehat-sehat selalu. Amin. Sampai di sini episode ke-7 podcast Sahab KPU Kabupaten Simalungun. Tunggu kami untuk tema menarik yang lain di episode-episode berikutnya. Untuk informasi resmi, kunjungi website dan media sosial KPU Kabupaten Simalungun. Saya Leni Hartani Saragi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, di atas itu Pak. Salam KPU melayani. Horas, horas, horas.